subuh, Masjid Raya Pondok Indah. Iya. Ini langsung dijawab. Pak Ustadz, izin Ya. bertanya, seseorang yang punya anak di luar nikah, apakah anaknya itu sebagai kondo? Karena kita kan nggak bisa milih siapa orang tua kita. Ini dari Bu Wardani. Silakan Ustadz. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kita sudah sebutkan, qada itu ketetapan sejak zaman ajali. Ya. Sejak zaman ajali. Jadi sejak zaman dulu sudah ditetapkan dia. Nah, ketika ketetapan itu sudah ditentukan, sudah berjalan, sudah berlangsung, sudah terjadi. Misalnya, mohon maaf nih, tiba-tiba kita tahu bahwa kita anak di luar nikah gitu kan, anak hasil zina. Kan sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, sudah takdir Allah. Terus apa yang mau kita lakukan? Ya kita bertobatlah, mohon ampun ke Allah, dekatkan diri kepada Allah gitu kan. Manapun. Jadi jangan kita korek-korek lagi masa lalu, rahasia-rahasia Tuhan. Nggak usah diperdulikan. Yang kita pedulikan, kata Nabi, yang perlu kalian perhatikan, apa yang diperintahkan Allah, dilaksanakan, taati. Apa yang dilarang Allah bagi kalian, jauhi. Jadi dosanya itu macam mana? Ya dosanya itu bagian dari orang tua kita, masa lalu dia. Dia yang nanggung dosanya, kita nggak ada hubungan gitu kan. Maka tidak ada istilah dosa warisan dalam Islam. Kita tidak mewarisi dosa orang tua kita. Tidak ada dosa warisan. Begitu Bu ya. Sederhananya, ringkasnya begitu. Ya, berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Yang pertama, apakah kalau kita mengambil keputusan untuk resign dari pekerjaan itu takdir Allah? Dan yang kedua, bagaimana bila kita sudah banyak sedekah, zakat, infak, namun silih berganti kita mendapatkan penyakit dengan berganti-ganti penyakit, apakah itu juga takdir Allah? Dari Bu Haja Suryani. Ya, kalau kita mengambil keputusan untuk resign, itu namanya ikhtiar. Kita yang mengambil keputusan, itu namanya ikhtiar kita. Pilihan kita, ya. Nah, ketika sudah terjadi bahwa kita sudah resign, sudah terjadi, itu barulah namanya takdir. Jadi sebelum terjadi itu kita diberikan ikhtiar, kebebasan untuk memilih, asab, kemampuan untuk berusaha kan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebebasan untuk memilih. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan, sekali lagi saya ingatkan, jangan sesuatu yang belum terjadi kita sebut takdir, nggak boleh. Jadi kita resign dari pekerjaan kita, maka itulah yang disebut dengan takdir. BSD putus-putus ininya, Ya, jaringan BSD putus-putus. ya. Ya, Ustadz. Ya. Jadi ketika kita memilih untuk resign, itu namanya ikhtiar, pilihan bebas, pilihan kita. Nah, ketika sudah terjadi, kita sudah berhenti kerja, itu baru namanya takdir. Nah, lalu bagaimana keadaan kita? Ya, nah, kita sudah memilih resign. Lalu bagaimana? Ya, perhatikan lagi apa disuruh Allah. Disuruh Allah mencari kerja yang lain, yang halal, yang baik. Ya, carilah kerja yang lain gitu. Karena kita sudah memilih resign dari situ gitu. Nggak kuat kita kerja di situ misalnya. Hati kita sudah tetap. Tapi sebaiknya sebelum kita menetapkan pilihan tadi, kita harus bertawakal. Fa'iza azamta patawakal Allah. Katakan dalam hati kita, ya Allah, aku nggak kuat kerja di situ. Di situ aku disuruh buka aurat, di situ aku meninggalkan sholat, nggak bisa jaga sholat, di situ aku sangat jauh darimu. Aku mau resign ya Allah, berikan aku pekerjaan yang lebih baik dari ini ya Rabb. Nah, begitu kita dapat lamaran kerjaan lebih baik diterima, resign kita, Bismillahi tawakkaltu Allah. Aku bertawakal kepadamu ya Allah. Fa'iza azamta, apabila kau sudah azam, sudah bertekad, sudah putus keputusanmu, maka bertawakallah kepada Allah. Jadi tawakal itu Bapak Ibu, di awal perbuatan dan di akhir. Jangan kita pahami tawakal itu di akhir saja. Tidak begitu. Di awal itu tawakal juga kita. Serahkan diri kita kepada Allah. Itulah makna tawakal yang hakikatnya sebenarnya ya.
Jangan di awal kita mau rasa kita yang lebih hebat, kita kerja sendiri. Di akhir udah kedapat musibah, baru tawakal. Bukan begitu. Faiza azamta, apabila engkau sudah berazam, sudah ngambil keputusan, sudah tetap hatimu, azam, tawakal Allah. Tawakal kepada Allah gitu. Begitu Pak ya. Ya, ini tadi terlewat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kodok dan kodar, takdir dan ikhtiar, kalau diasumsikan dengan planning kodok Allah, adakah kodok manusia, organizing, kodor, ada perlu skill, pengetahuan dan akhlak, takdir atau output, baik dan buruk, sukses atau gagal, dan kontrol, ikhtiar atau termasuk doa. Yang kita khawatirkan akhir hayat atau penutup amal kita Ustaz. Ini dari Bapak Sunario. Silakan Ustaz. Iya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati online, ini bagus pertanyaannya ya. Jadi memang modelnya seperti itulah. Jadi kodo itu seperti planning Tuhan, qadar itu ukurannya, skill kita, kemampuan kita, kecerdasan kita, keahlian kita. Itulah kita gunakan untuk ikhtiar, memilih tadi perbuatan-perbuatan itu. Nanti hasilnya itu barulah takdir. Setelah berhasil atau gagal itu takdir Tuhan. Maka kalau dia gagal, sebenarnya Allah ingin menguji ketaatan kita. Kita baik sangka saja. Ya, sebenarnya kalau kita digagalkan itu Allah takut kita mungkin lebih durhaka, tidak mampu bersyukur dan macam-macam. Cari saja hikmahnya. Nggak usah kita ngurus kerjaan Tuhan. Yang kita urus kerjaan kita. Kalau kita sukses, ambil hikmahnya, ya Allah, Engkau menolongku, Engkau memberikan aku kecerdasan. Engkau kemarin menunjukiku, Engkau yang memberikan orang cenderung kepadaku, Engkau yang terus. Ya, puji Allah Subhanahu wa taala dengan kesuksesan kita itu, karena dia berperan penuh di situ sebenarnya. Sangat besar pemberian rahmat Allah dalam kesuksesan kita. Maka kita tidak boleh menghilangkan Allah dari kesusahan. Kalau saya umpamakan Bapak Ibu, ibarat begini. Kita terlahir dari anak yatim piatu. Tiba-tiba ada seorang pengusaha yang menyekolahkan kuliah kita. Kuliahlah kita sampai kita menjadi dokter sempurna, dokter penuh, ya, dokter jantung, ahli jantung. Lalu setelah kita jadi dokter jantung ditanya orang, hebat kamu ya bisa sukses. Dulu kan kamu susah, anak yatim piatu. Oh ya siapa dulu? Namanya aku kerja keras, aku berbuat baik begini. Ya. Lalu kita tidak menyebutkan orang yang membantu kita tadi, yang membiayai, memberi beasiswa. Kita merasa diri kita hebat. Iyalah aku berusaha, aku cari sendiri, begini, aku kerja, dapat uang, aku bayarkan uang kuliah. Lalu orang pengusaha tadi, sekalipun tidak kita sebut namanya, kita lupakan dia. Lalu pengusaha itu bilang, oh sombong banget kamu ya. Kamu sudah dari kecil, dari rendah, dari nggak punya saya bantu. Kamu malah nggak ingat sama sekali sama saya. Nah, kita saja sebagai manusia sebenarnya sangat tersinggung dengan perbuatan orang seperti itu. Tidak disyukuri, tidak disebut nama kita. Secara manusiawi kita tersinggung. Walaupun memang secara akhlak, ya kita tidak boleh minta jasa, kan, minta balas dari perbuatan baik kita kepada manusia. Tapi secara akhlak itu menyinggung. Nah, kita kan harus berakhlak ke Allah, berakhlak ke manusia. Maka ketika kita menyebut Allah, ya Allah, ini kena kelebihanmu, kena keutamaanmu, kena rahmatmu, kena kasih sayangmu, aku bisa sukses. Maka itu jawab Allah tadi dalam Al-Hikam itu. Hai hambaku, benar, akulah yang mensukseskan engkau, akulah yang mentakdirkan engkau sukses. Tapi karena engkau bersyukur mengakui peranku di situ, bersyukur kepadaku, maka akan kutambah nikmatku kepadamu. Begitu, selamat kita. Selamat kita dari sombong. Maka itulah yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Untuk mensyukuri nikmat, mensyukuri kebaikan. Maka ketika itu diperintahkan Allah, itu yang kita lakukan gitu. Ya. Nah, jadi pertanyaan itu tadi sudah lebih mendetailkan, bagus sekali ya. Jadi memang qadar itu seperti skill, itu termasuk ya bagian dari qadar. Semua bagian doa kita, usaha kita, niat kita, keinginan kita, niat kita itu bagian dari ikhtiar. Maka jalani saja hidup ini dengan yakin, dengan bergantung kepada Allah, laksanakan saja yang diperintahkan Allah, jauh yang dilarangnya. Dan kita tidak perlu mengurus qadar dan qadar. Cukup kita yakini, kita ketahui bahwa semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup Ustaz. Ya. Jazakallah Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan langsung dari Bu Jayanti dari Singapura. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak.
Makasih Pak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, Ya. apakah doa berpengaruh merubah apa yang tertulis untuk manusia sebelum kejadian, dan apakah seseorang muslimah yang sudah menutup aurat lepas itu membuka auratnya, apakah itu juga sudah qada dia, Ustadz? Kasih Ustadz. Iya. Tadi kita sudah jelaskan, Bu, ya, bahwa sesungguhnya salah satu yang berperan dalam menciptakan takdir itu, merealisasikan takdir, adalah doa. Sehingga Nabi mengatakan, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah qada kecuali doa. Jadi doa orang beriman ini bisa merubah sebelum terjadi. Nah, ya. Sebelum terjadi doa itu berperan. Tapi kalau sudah terjadi, nggak bisa lagi. Namanya sudah terjadi kan. Kalau sudah terjadi, ya sudah, tinggal hadapi saja. Kalau musibah sabar, kalau kebaikan bersyukur. Tapi kalau sebelum terjadi, ya doa berperan. Maka dia antara qada, niat, keinginan, ikhtiar, pilihan itu sama doa itu saling berpadu itu untuk merealisasikan takdir tadi, untuk terciptanya takdir. Nah, saya kasih sebuah riwayat. Riwayat ini riwayat Nabi Musa, cerita Israiliyat. Tapi maknanya bisa kita ambil hikmahnya, tidak bertentangan ya. Walaupun mungkin hadisnya lemah. Satu waktu ada seorang miskin minta doa kepada Nabi Musa. Ya Musa, doakan aku kepada Allah supaya kaya. Ya. Lalu Nabi Musa bermunajat ke Allah, lalu datang petunjuk. Ya Musa, doakan dia supaya kaya. Ya. Nanti dia berikan kekayaan selama 4 tahun. Lalu Nabi Musa mendoakannya, baik Bu, saya akan doakan. Ya, mudah-mudahan kalian diberikan kekayaan. Setelah doakan Nabi Musa, kaya dia. Ketika dia kaya, dia bersyukur, dia bersedekah, berimpak, dia sering menyantuni anak yatim, orang-orang lemah disantuninya. Dalam 4 tahun itu dia selalu bersyukur dan dia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ditambah rezeki, diberkahi rezekinya. Nah, setelah 4 tahun dia masih kaya. 5 tahun masih kaya, 6 tahun datang dia kata Nabi Musa masih kaya. Ya Musa, dulu kan kata Allah aku cuma kaya 4 tahun, tapi ini udah 6 tahun masih kaya, masih banyak hartaku dikasih Allah. Apa kata Nabi Musa? Munajat Nabi Musa, ya Allah, dulu kau bilang cuma 4 tahun dia kaya. Tapi kenapa sudah 6 tahun dia sudah nggak miskin-miskin? Janganlah kau buat malu aku terhadap umatku, kata Nabi Musa. Nah, apa kata Allah Ta'ala? Hai Musa, sesungguhnya sewaktu aku berikan di kekayaan, kutetapkan kukodo selama 4 tahun, dia selalu bersyukur, memohon, meminta, berbuat baik, selalu meminta kepadaku menangis. Manalah tega aku mencabut kekayaannya. Aku kan maha pengasih penyayang sama hambaku, kata Allah. Nah, itulah yang saya sebut tadi. Yamhullahu ma yasha. Allah itu bisa menghapus yang dia tetapkan. Kodo yang dia tetapkan tadi bisa dihapus, bisa ditukarnya. Ma yasha. Ya sekandanya gitu. Maka kalau itu bahasa saya tadi kan, nggak usah kita urusan Tuhan. Kita saja lakukan saja kebaikan. Itu yang disuruh Nabi. Lakukan saja yang diperintahkan Allah. Kalau kita berikan syukur. Kalau mau terus ya minta doa gitu. Ya. Nanti Allah yang akan mengurus segalanya begitu kan. Begitu Bu ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Ya. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Bu Jayanti. Nah, berikutnya pertanyaan dari Bu Dr. Ina Irawati. Silakan Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, apakah masuk neraka itu termasuk takdir juga? Karena kenyataannya banyak orang yang awalnya kelihatannya seperti ulama, beriman, tapi di ujung-ujungnya malah ada yang murtad atau meninggal mungkin su'ul khotimah. Tapi ada yang kelihatannya di kehidupannya seolah-olah penjahat gitu. Tapi pas terakhirnya terlihat meninggalnya seperti husnul khotimah, meninggal di masjid, meninggal saat bersujud.
Itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, silakan Ustaz. Ya, apa yang Ibu tanyakan ini itu sudah ada di dalam hadis Nabi SAW, ya. Sudah ada dalam hadis, kata Nabi, semua sebenarnya sudah ditakdirkan, sudah diputuskan Allah. Nanti akan ada kamu lihat orang-orang yang kelihatan seperti jahirnya alim, baik, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Ada nanti orang yang kelihatan buruk, tapi ujung-ujungnya masuk surga. Nah, itulah salah satu hikmah disembunyikannya kodo itu. Ulama-ulama kita kalau jangan disebut takdir, tapi kodo. Kenapa tidak disebut takdir? Kan belum terjadi. Tapi kalau sudah kelihatan dia sudah matinya, dia ustadz, dia orang alim, dia ulama besar, tahu-tahu mati su'ul khotimah. Sudah terjadi seperti itu, seperti Barsisa di masa Nabi Musa. Dia wali Allah, doanya mustajab. Sampai dia dirayu sama istrinya. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir mengatakan, tahan Nabi Musa supaya jangan masuk ke desa kita, jangan masuk ke kota kita. Dirayu sama istrinya, maka dia doakan, ya Allah, jangan Musa masuk ke daerah kami, ke kota kami. Dia doakan, kabul. Akhirnya Musa berkeliling-keliling. Nggak ketemu dengan kampung desa dia itu. Nah, disitu nanti diturunkan manna wassalwa, makanan dari surga oleh Allah kepada Musa dan pengikutnya. Lalu Musa bertanya, ya Allah, siapa yang membuat aku seperti ini, katanya. Membuat aku seperti ini, menghalangi aku untuk memasuki, mendakwahi kota itu. Ada seorang waliku, dia memohon meminta kepadaku supaya engkau tidak boleh masuk ke daerah mereka. Ya Allah, jika begitu dia menghalangi dakwahku, karena aku kau perintahkan untuk mendakwakan agamamu, cabutlah kewaliannya. Dicabut Allah kewaliannya. Matinya menjadi Bal'am, kan? Matinya menjadi kafir walaupun dia wali Allah awalnya. Barsisa juga begitu, ya, Barsisa dalam riwayat. Begitu juga wali Allah. Nah, itu sudah, kalau sudah terjadi, itu namanya takdir. Itu takdir Allah. Itu percontohan supaya kita hikmahnya, Bu. Orang baik tidak boleh sombong, orang buruk, orang jahat tidak boleh putus asa. Hikmahnya nanti ke situ. Kita nggak boleh sombong dengan kebaikan kita. Cukup Ustaz? Ada satu riwayat lagi, Ya, suka mabuk-mabukan, suka zina. Didatangilah Syekh Al-Qurjilani. Lalu dia katakan kepada Syekh Abdul Qurjilani, wahai Syekh, bisa nggak Allah merubah diriku ini menjadi taat ulama besar seperti dirimu, dan merubah dirimu menjadi pendosa seperti diriku? Kata seseorang pemuda ini. Nah, ketika seorang pemuda ini mengatakan begitu, Syekh Abdul Qurjilani langsung menangis. Menangis tersyukur, sujud di tanah. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah, ampuni ya Allah, katanya. Nah, artinya dia ketakutan. Ya nggak ada yang nggak bisa dilakukan Allah. Tapi dia takut dengan kata-kata seorang penjahat itu, dia ketakutan. Allah merubah bahwa dirinya menjadi durhaka dan merubah pendurhaka itu menjadi seperti ulama. Ketakutan dia sehingga dia minta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Itulah sebenarnya kalau kita menjadi sebesar ulama apapun, kita nggak boleh sombong. Belum tentu kita penduduk sorga, maka kita dilarang menghina orang durhaka. Kita diajak merangkul, mengajak berbuat baik orang durhaka, bukan menghina mereka, tapi mengajak merangkul. Ya, sebab kalau kita hina nanti kita diuji seperti mereka itu. Itu yang pertama hikmahnya. Jadi kalau kita nanti juga udah masuk orang durhaka, ya jangan putus asa. Ya tobat saja. Ya perhatikan apa diperintahkan Allah. Ya Allah, aku berdosa, aku sudah banyak dosa. Mohon ampun. Tobat kepada Allah. Jadi kembali lagi ke rumusnya tadi. Jangan diurusi apa yang menjadi urusan Allah. Dalam kodo, dalam takdirnya, dalam kodonya, itu urusannya, rahasianya. Sesuatu yang belum terjadi masa depan, itu rahasia Allah. Yang sudah terjadi, itulah kehendak Allah. Itulah namanya takdir. Kita dihidupkan di Indonesia. Kita hidup di Jakarta, lahir di Jakarta. Ada yang lahir di Sulawesi, ada yang lahir di sini. Kan sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, sudah takdir. Nah, itu kehendak Allah. Kalau takdir itu kehendak Allah. Maka Allah kadang-kadang menyebut dirinya zaman, masa. Ya subbu ilmu Adam.
Ad-dahar. Anak Adam itu ada yang mencaci zaman. Wa ana dahar, akulah zaman itu, akulah masa itu. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang mempergilirkan siang dan malam. Artinya apa? Sesuatu yang sudah terjadi ini kehendak Allah semua, ada masyiahnya. Ya, itu sudah dibahas sebelumnya kan? Ada kan masyiah Allah, itu kehendak Allah yang sudah terjadi. Ya. Yang sudah terjadi kehendaknya, yang belum terjadi itu rahasianya. Jangan bongkar-bongkar rahasianya. Kalau kita tidak orang dekat sama dia, nanti dia marah sama kita kan? Bongkar rahasia. Begitu bahasanya, Bu ya. Cukup, Ustaz? Cukup. Ya. Ini waktunya sudah lewat dan kebetulan belum ada pertanyaan lagi, Ustaz. Saya kira cukup ya, ini kita akhiri, Ustaz ya. Ya, baik. Ya. Hikmahnya. Kami mohon maaf kepada Bapak Ibu yang mungkin terlewat, belum kita bahas pertanyaannya karena sudah cukup siang juga. Syukur alhamdulillah kajian yang membahas tentang takdir ini telah selesai. Semoga kita semua kelak kita berjumpa Allah di kiamat nanti dalam keadaan berbahagia sesuai takdir kita. Untuk menyempurnakan acara ini agar kita mendapatkan keridhaan dan kebahagiaan kelak di akhirat, mari kita tutup acara ini dengan doa bersama yang dipimpin oleh guru kita dan kita mengaminkannya. Kami mohon kepada Pak Ustadz untuk memimpinnya. Silakan Ustadz. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana, wahai Tuhan kami ya Allah, ampuni segala dosa kami. Wali walidina, dosa orang tua kami ya Rabb. Jika mereka telah kembali kepadamu, muliakan mereka, sucikan mereka ya Allah, bersihkan mereka dengan kemuliaan kasih sayang ya Allah. Wali walidina warhamhum kama rabbayana shaghira, sayangi mereka ya Allah sebagaimana Engkau menyayangi kami, mereka menyayangi kami waktu kecil ya Allah. Amin. Wali ulama ina, ampuni para dosa ulama-ulama kami, dosa-dosa para ulama kami hapuskan ya Allah, istiqomahkan mereka dalam kebaikan, keimanan, ketakwaan. Wali umara ina, dosa para pemimpin-pemimpin bangsa kami, jadikan mereka orang beriman, bertakwa kepadamu ya Allah, yang sayang kepada umat, kepada hamba-hambamu ya Allah. Wali jami'il muslimin wal muslimat, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup maupun yang telah kembali kepadamu. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat dan kasih sayangmu. Nas'aluka imaman adila, kami mohon kepadamu keimanan yang sempurna, wa yaqinan shadiqa, keyakinan yang benar. Wa qalban khashi'a, berikan kami qalbi, hati yang selalu khusyuk tunduk kepadamu ya Allah. Wa lisanan dzakira, lisan yang selalu berzikir. Wa jasadan sabiran 'alal bala, jasad yang selalu sabar terhadap cobaan dan ujian darimu ya Allah. Qalban syakira, hati yang selalu bersyukur segala nikmat. Wa zaujatan sholihah, jadikan anak, istri, suami kami orang-orang yang soleh, walad dan solihah. Wa rizqa wasi'an kasiran halalan thayyiban mubarakah, berikan kami rezeki yang luas, yang halal, yang kau berkahi ya Allah. Rezeki yang membuat kami semakin taat, semakin dekat kepadamu ya Allah. Ya rasulna ila ta'atika ya rahman rahimin, mudahkan kami, bantu kami untuk selalu mentaatimu ya Allah. Mudahkan kami, bantu kami ya Allah. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, bantu kami terus menerus agar kami bisa bersyukur, agar senantiasa mengingatmu, agar senantiasa bagus seluruh amal-amal soleh, amal-amal baik kami ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka ibadika wa nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepadamu ya Allah kebaikan sebagaimana Nabi memohon kebaikan kepada Engkau. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka bihi abduka nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan yang Nabi berlindung kepadanya ya Rahman.
Nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha. Kami mohon kepadamu ya Allah, masukkan kami ke surga dan seluruh amalan-amalan yang mendekatkan kami kepadanya. Min qaulin, baik perkataan kami, aw amalin, maupun perbuatan kami. Wa na'udzubika minan nar, kami berlindung kepada Engkau dari neraka-Mu ya Allah. Wa ma qarraba ilaiha, dan semua amalan-amalan yang mendekatkan kami kepadanya. Min qaulin aw amalin, baik perbuatan maupun perkataan yang mendekatkan kami ke neraka. Na'udzubillah, kami berlindung kepada Engkau ya Allah. Wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khair. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah seluruh ketentuan-ketentuan-Mu ya Allah kepada kami menjadi baik bagi diri kami. Segala musibah yang telah Kau tetapkan, jika itu terjadi kepada kami, jadikan kami orang yang sabar. Amin. Jika Engkau telah mentakdirkan, mengkodokan kami, mentakdirkan kami, merealisasikan kodomu, takdirmu ya Allah, mendapat nikmat, sehingga kami mampu bersyukur, sehingga menjadi baik bagi diri kami ya Allah. Karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang menciptakan kami, Engkaulah yang menetapkan, menetapkan hidup mati kami bergantung kepada Engkau ya Allah. Alam semesta, kebutuhan pokok kami sangat bergantung kepada rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di bumi ini kecuali Engkau yang menyiapkan kebutuhan pokoknya ya Allah. Yakinkan hati kami ya Allah bahwa Engkau yang menciptakan segalanya, Engkau yang memberikan segala kebaikan ya Allah. Jadikan hati kami hati hamba-Mu yang selalu bersabar dan bersyukur, yang selalu berbaik sangka kepadamu ya Allah, yang selalu mampu menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Takdirkan kami agar kami menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, menjadi orang soleh. Takdirkan kami ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu mencintai-Mu, hamba-hamba-Mu yang selalu dekat kepadamu, hamba-hamba-Mu yang selalu berbuat baik ya Allah. Karena Engkaulah yang menentukan segala-galanya. Wahai Tuhan yang maha kuasa atas segala-galanya ya. Wahai Allah yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang selalu mendahulukan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya dari murkanya. Rahmati kami ya Allah dengan qadamu ya Allah. Jauhkan kami dari murka-Mu ya Allah terhadap apa-apa yang Kau tentukan kepada kami ya Allah. Terima segala amal ibadah kami, sempurnakan kekurangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kajian pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua. Kepada guru kita, kami ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Dan atas nama manajemen Pocong Subuh Masjid Raya Pondok Indah, kami mohon maaf apabila dalam kajian ini terdapat kesalahan maupun kekhilafan. Akhirnya, marilah kajian ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.